rasakan kasih-Mu, kami rasakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah kurang cara untuk menolong kami. Karena itu malam hari ini Bapa, kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya akan membacakan. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi, saya disembuhkan oleh perjamuan kudus. Saya bersyukur ya ketika saya mendengarkan firman Tuhan yang menyampaikan bahwa ya perjamuan kudus itu ya sanggup menyembuhkan. Saat lihat saya mendengar kesaksian bahwa pernah ada seorang anak didik dari seorang pendeta disembuhkan oleh perjamuan kudus. Terus saat saya lihat YouTube, Pastor Debbie juga bilang pernah disembuhkan oleh perjamuan kudus saat kena COVID. Saya seperti sempat diingatkan Bu, karena saya mengalami sakit, payudara saya itu sakit luar biasa. Bahkan kemarin ketika saya ikut ibadah online, saya kebetulan ada perjamuan kudus, saya imani bahwa saya akan mengalami mujizat Tuhan. Saya mengalami kesakitan ya, di sebelah kiri payudara saya sakit sekali, bahkan dibuat gerak pun sakit. Saya mengganti posisi tidur saya juga rasanya sangat sakit, seperti ada kaca yang pecah di dalam, menusuk sangat sakit dan juga terasa panas. Sebelum ikut ibadah memang saya berencana untuk ke dokter cek mamo minggu ini menunggu biaya. Namun Tuhan baik Bu, ya sangat baik. Setiap hari saya rutin mengikuti mesbah syukur. Ya saya tidak paham cara mencari Tuhan. Tapi setiap hari saya terus menangis ya mencari Tuhan. Dari awal mulai penyembahan, pujian, mesbah syukur saya terus menangis. Dan ini mujizat yang saya mau saksikan ketika di sore hari minggu yang lalu saya merasa kecapean karena saya selesai masak jam 3, saya pikir saya mau rebahan sebentar sebelum saya melanjutkan pekerjaan rumah. Saat saya bangun ternyata saya mengalami kesembuhan. Payudara saya tidak lagi sakit, bahkan saya mencoba melompat-lompat. Saya berdiri, saya tidur, saya berdiri lagi, tapi saya sudah tidak merasakan sakit. Saya bersyukur banget Bu, dan saya bilang kepada Tuhan, maka saya kalau disembuhkan saya akan bersaksi. Jam 3 ini ya, saya juga tadi mengalami gangguan ketika saya terbangun, badan saya semua gatal-gatal, bahkan mata saya tidak kuat untuk saya buka. Saya perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus tutup bungkus saya dengan segala kuasa darah-Mu. Roh di dalamku lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Saya terus memperkatakan Bu. Sampai akhirnya saya membuka YouTube dan saya melihat di channel Ibu ada judul khotbah dengan tema jangan menyerah. Terima kasih Ibu, ya Ibu terus menyuruh kami, saya terutama untuk mencari Tuhan. Tidak boleh berhenti. Dan saya terus menangis Bu, mengucap syukur bahagia sebab Tuhan sudah menyembuhkan dan memberkati saya. Terima kasih Ibu Debbie, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Ibu, Tuhan memberkati Ibu sekeluarga. Oh iya, saya juga lupa mengatakan saya dari Katolik. Puji Tuhan. Ya, Tuhan itu baik bagi siapa saja yang mau berharap kepada Dia. Tidak peduli saudara kita dari gereja mana, asal kita menaruh iman percaya kita kepada Tuhan, maka Dia sanggup untuk menyembuhkan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah selesai dengan Keluaran pasal 24. Bagaimana Musa disuruh Tuhan menghadap ke Gunung Sinai, tetapi tidak semua tua-tua itu, bangsa itu yang lainnya tidak boleh naik. Hanya Tuhan yang dipilih oleh hanya Musa yang dipilih oleh Tuhan untuk bisa naik menghadap ke Gunung Sinai. Lalu di sana Tuhan memberi perintah-perintah kepada Musa yang harus dia perkatakan kepada bangsa itu. Kita juga kemarin sudah belajar bagaimana
Ya, bahwa ketika Musa disuruh naik, dia harus menyembelih korban untuk pembasuhan, dan dia memercikan darah itu kepada umat bangsa Israel, supaya apa saudara? Darah itu melambangkan ada korban, ya. Karena itu kita juga sudah menerima percikan darah Yesus, dan karena itu kita semua layak untuk datang kepada Tuhan secara pribadi, seperti kesaksian yang kita dengar malam hari ini. Dia disembuhkan Tuhan, ya, dan melalui doa pribadi dia mencari Tuhan. Karena itu saya selalu berkata, saudara nggak usah cari pendeta, tapi saudara carilah Tuhan supaya saudara mengalami kesembuhan. Baik saudara, kita akan lanjutkan. Hari ini sudah sampai di Keluaran pasal 25. Kalau kita baca di sana, judul perikopnya instruksi tentang kemah suci. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan ukupan dari wangi-wangian, permata kisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotnya, demikianlah harus kamu membuatnya. Saudara, ya, dari Tuhan itu ya menunjukkan kepada bangsa ini tentang bagaimana petunjuk untuk mereka mulai mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa agar dia mengatakan kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Ya, jadi ada yang namanya persembahan khusus. Apakah itu sama dengan kalau zaman sekarang orang bilang, "Bu, persembahan khusus itu sama dengan kolekte?" Enggak. Ya, berbeda. Namanya juga persembahan khusus, ya, yang dikhususkan. Ya, dan yang firman Tuhan berkata, dari setiap orang yang terdorong hatinya. Ya, namanya juga persembahan khusus, hanya diberikan bagi orang yang hatinya tergerak, ya. Karena kalau tidak tergerak jangan dipaksakan. Nanti jadi dosa, saudara. Ada yang bilang, "Apa itu dikit-dikit uang, dikit-dikit ini?" Ya, namanya juga persembahan khusus. Tuhan bilang, ya, dari orang-orang yang terdorong hatinya. Ingat, ya, makanya firman Tuhan juga mengajarkan persembahan yang terbesar di Alkitab itu bukan dari orang kaya, saudara, tetapi dari seorang janda miskin. Kenapa dikatakan janda miskin itu memberi yang terbaik? Karena dia memberi dari hati yang terdorong. Ya, segala yang dia punya itu yang dia berikan. Kenapa? Karena hatinya tergerak. Jadi saudara, persembahan itu besar atau kecilnya di hadapan Tuhan tidak dilihat dari jumlahnya, tetapi dari sikap hati kita memberi. Sekalipun jumlahnya kecil seperti wanita miskin, janda miskin itu, tapi dia memberi dari hati. Karena itu dia beri semua yang ada padanya. Ya, jadi Tuhan tidak melihat jumlah, tapi Tuhan melihat sikap hati kita. Makanya Tuhan berpesan kepada Musa, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Yang tidak terdorong jangan, saudara, ya, supaya tidak menjadi dosa. Karena persembahan itu kalau diberi dengan bersungut-sungut akan menjadi dosa. Tapi ketika kita memberi dengan sukacita dari sikap hati yang benar, maka itu akan membawa berkat, saudara. Dikatakan di sana, ya, inilah persembahan khusus
khusus pada waktu itu apa yang harus mereka persembahkan? Ada emas, ada perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan ini semua merupakan bahan-bahan untuk yang dipakai di dalam kemah suci Tuhan. Ya, ini semua adalah bahan-bahan yang dipakai nanti untuk ya yang ada di dalam pembangunan kemah suci. Ya, jadi Tuhan bilang ada kulit, ya kulit domba jantan, ya kulit lumba-lumba yang diwarnai warna merah. Minyak untuk lampu, rempah-rempah, ya untuk minyak urapan dan juga untuk ukupan dan wangi-wangian. Bahkan ya persembahan khusus ada yang diambil itu permata krisopras, ya. Itu dimintai Tuhan daripada ya bangsa ini. Kita melihat di sini saudara ya, di pasal 25 ini mencatat ya sampai nanti pasal 31 kita akan belajar. Ini semua mencatat petunjuk-petunjuk Allah di dalam membangun kemah suci. Ya, nanti kita akan lihat sampai pasal 35, 39 itu menceritakan bagaimana petunjuk-petunjuk tersebut ya harus dilaksanakan saudara. Bahkan telah dilaksanakan. Namun apa yang dapat ditunjukkan oleh rincian pembangunan yang rumit di zaman dulu ini bagi kita sekarang? Yang pertama adalah apa? Tuhan menuntut kualitas yang tinggi di dalam membangun kemah atau baitnya saudara. Kualitas yang tinggi yang benar-benar dari bahan-bahan yang berharga yang digunakan untuk membangun kemah suci ini menunjukkan bahwa betapa keagungan ya Allah dan kemuliaan Allah itu memang harus dihargai di dalam terlihat dari pembangunan bait suci, kemah suci, dari aturan-aturan yang Tuhan buat, bahkan bahan-bahan yang dipakai untuk membangun. Ya ada emas, perak, ada perunggu, ada batu permata. Jadi kita melihat saudara bahkan kulit binatang yang asli, bukan barang-barang sembarangan. Ya kalau zaman sekarang kita tahu bahwa bait Allah itu siapa? Tubuh kita. Sebagai baitnya Tuhan. Sekarang Tuhan tidak lagi hadir di dalam kemah-kemah tertentu, di bait-bait tertentu, tetapi sekarang Tuhan hadir di dalam hidup kita. Nah, kalau kita tahu bahwa tempat kita, tubuh kita ini adalah bait Allah, betapa kita harus menjaga kekudusan hidup kita sebab Allah berdiam di dalam hidup kita. Ya, kalau zaman dulu kita lihat semua aturan Tuhan buat dengan barang-barang yang begitu berharga untuk pembangunan bait suci, kemah suci Tuhan. Ya, ada tirai yang mengelilingi ruang Maha Kudus. Nanti di sana kita lihat. Ya, sebagaimana saudara itu digambarkan tentang ya kekudusan Tuhan, kita lihat ya. Dikatakan di sana minyak ya, lalu ada tirai-tirai yang dibangun, permata, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotnya, demikianlah harus kamu membuatnya. Kenapa Tuhan begitu menuntut saudara dengan barang-barang yang begitu berharga untuk pembangunan bait suci ini? Karena Allah itu Allah yang maha kudus. Tuhan berkata di sana, ya karena aku itu kudus ya, supaya aku berdiam di tengah-tengah kamu. Jadi kamu harus menguduskan diri. Ini berbicara saudara tentang bagaimana kemah suci itu menunjukkan sebuah keinginan dari Tuhan untuk bisa hadir bersama-sama dengan umatnya. Sebuah kerinduan dari Allah. Kenapa Allah itu menyuruh mereka membangun kemah suci? Ya supaya Allah bisa tinggal di situ. Dan artinya apa saudara? Supaya Tuhan itu mau hadir di tengah-tengah umatnya. Sebenarnya satu kerinduan Tuhan, dia mau hadir, dia mau tinggal di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan orang-orang Israel. Tuhan adalah Tuhan yang tidak mau meninggalkan kita anak-anaknya. Dia selalu mau hadir di tengah-tengah kita, dan karena itu saudara, dia membangun bait suci, dia menyuruh dengan bahan-bahan yang begitu berharga. Menurut segala yang ditunjukkan Tuhan kepada bangsa itu, kita melihat Tuhan itu Tuhan yang selalu rindu untuk hadir di tengah-tengah umat Tuhan saudara. Ya, dan akhirnya kita melihat juga semua yang dipilih Tuhan adalah perabot-perabot yang kudus, ya, bahkan pekerjaan yang dilaksanakan juga memberikan gambaran tentang pendamaian yang kelak akan digenapi melalui Yesus Kristus ya. Kita lihat mengenai tabut perjanjian, di sana juga diatur, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga 2,5 hasta panjangnya, 1,5
hasta lebarnya dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya dan 1 dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada perusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dan dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup perdamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerup emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayap itu menudungi tutup perdamaian itu, dan mukanya menghadap ke masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menahan loh hukum yang akan kuberikan kepadamu, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan di atas tutup pendamaian itu dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ya, kita melihat saudara bagaimana Tuhan berbicara kepada bangsa ini dengan apa yang sudah Tuhan sampaikan, dan kita belajar sama-sama saudara melihat bahwa Dia Tuhan yang selalu mau hadir, Dia Tuhan yang selalu mau berbicara kepada kita anak-anaknya. Karena itu marilah kita terus menguduskan diri kita terus membangun hidup kita di hadapan Tuhan, supaya juga kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu turut bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita mau tunduk kepala, kita mau renungkan firman dan kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan terus mengajarkan kepada kami tentang kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk terus berjalan di dalam kebenaran-Mu dan melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah senantiasa Tuhan Engkau hadir bagi kami. Engkau juga Tuhan yang menyertai setiap kami anak-anak-Mu di dalam segala perkara. Berkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Kami boleh senantiasa hidup dalam kekudusan. Kami boleh senantiasa ada di dalam perkenanan Tuhan. Bahkan semua mereka Tuhan yang hari ini menyaksikan mesbah doa, bahwa hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami belajar tentang bagaimana Tuhan menunjuk dengan petunjuk-petunjuk-Mu untuk membangun bait suci. Kami melihat betapa luar biasanya Tuhan, Engkau sangat menuntut kekudusan. Karena itu biarlah hidup kami selalu ada dalam kekudusan. Suami, istri, anak-anak takut akan Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga, keluarga besar kami Tuhan selamatkan. Orang tua, bahkan siapapun yang belum mengenal Engkau, jamah Tuhan. Bahkan kami berdoa setiap mereka yang mengalami sakit penyakit hari ini, saudara, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan, Tuhan, kalau sakit ini datang karena dosa, ampuni kami Tuhan. Tapi kalau sakit ini datang karena kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami mau hidup diberi umur panjang untuk menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Berkati anak-anak-Mu Bapa yang sedang sakit. Kami tidak mau menjadi lemah dan putus asa di dalam iman. Kami mau tetap percaya bahwa Tuhan hidup dan ajaib bagi kami. Berkati Tuhan setiap mereka yang dalam pergumulan yang berat, masalah hutang piutang Tuhan,
masalah keuangan, yang kehilangan pekerjaan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin menjual aset, Tuhan Engkau turut bekerja. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan segala yang terbaik Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan pelihara, agar kami boleh sungguh-sungguh ada dalam perkenanan-Mu, yang terikat dengan roh kenajisan, percabulan, yang terikat dengan persinahan, perselingkuhan, yang terikat dengan homoseksual, lesbian, segala dosa-dosa yang tidak berkenan, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, yang terikat dengan intimidasi iblis, amarah, kebencian, kepahitan, kami tolak di dalam nama Yesus. Yang terikat dengan minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, obat penenang, obat tidur, kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan Engkau bekerja di dalam hidup kami. Nyatakan anugerah dan mujizat-Mu bagi hidup kami ya Bapa. Lepaskan setiap kami, agar kami boleh sungguh-sungguh dimerdekakan dan kami boleh memerdekakan orang lain. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang bergumul juga punya keturunan. Bukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Yesus. Keturunan ilahi Tuhan percayakan. Mereka yang berkekurangan Tuhan mencukupi. Bahkan jadikan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati Bapa. Kami melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan-Mu terjadi atas Indonesia. Segala roh-roh kekacauan, kerusuhan, pemberontakan kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Menjelang pemilu tahun 2024, Tuhan pegang kendali sungguh-sungguh atas bangsa kami. Kami hancurkan segala roh-roh yang ingin menggantikan ideologi Pancasila di atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ambil alih bangsa kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi di dalam misinya. Hari-hari ini dia sedang ada di luar negeri, mengunjungi Tuhan Ukraina dan Rusia. Kami tahu ini juga bagian dari doa-doa kami. Dia menjadi duta perdamaian. Biarlah Tuhan memberkati anak-Mu Tuhan, beri perlindungan yang spesial, dan biarlah Tuhan kerinduan kami untuk terjadi perdamaian itu Tuhan. Kami berdoa berkati bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terjadi hujan pertobatan. Orang-orang berbalik meninggalkan dosa dan mencari Tuhan secara pribadi. Yesus, Engkau menjadi Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, berkati semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Berkati setiap mereka mencari Engkau Tuhan, yang sungguh-sungguh mau meninggikan nama-Mu. Engkau berkati yang sakit, Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan penghiburan. Terima kasih Bapak, kami mengangkat hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat-Mu. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. And there I find you in the mystery.